dipersembahkan oleh Nyaman berpuasa dengan kopi luwak. Selamat Idul Fitri ya. Pemirsa, salah satu alat yang paling bagus untuk meningkatkan semangat kerja yaitu dia minum kopi. Contohlah Hotman Paris yang minum kopi tiap hari jam 4 subuh dan akhirnya bisa sampai jam 10 malam masih bekerja seperti sekarang. Itu semua berkat kopi kesayangan Hotman, kopi luwak hitam premium. Jam 4 subuh saya tiap pagi sambil ngopi di kolam renang saya. Contohlah Hotman, tapi jangan lupa kopinya adalah kopi luwak hitam premium. Oke? Pak Raymond, memang apakah dunia digital itu sekarang adalah pelarian untuk mencari nafkah? Kayak kalau menurut aku sih... Kamu sendiri kerja apa sih? Gue penasaran ini. Wirausaha. Perusahaan apa tuh? Dikit-dikit investasi di bisnis. Oh, investasi bukan digital ya? Gitu loh. Digital juga ada banyak. Ya? Beberapa klien kita bantu untuk ngelakuin transformasi digital gitu-gitu. Ya. Emang dari dulu wirausaha sih. Ya. Nah tapi emang digital kalau lihat dari kemasyarakatan luas ya. Menurut Ya. aku tuh cuma kayak Hansaplast. Ya. Kalau misalnya digital freelancing, cari project di luar, itu kan cuma Hansaplast karena itu main di sektor informal ya mau nggak mau terpaksa harus ngelakuin itu gitu. Ya. Sebenarnya kalau solusi mutlaknya, ini kan masalah supply sama demand. Ya. Demand itu lapangan pekerjaan yang harus diciptakan. Ya. Ini nggak sedikit andilnya dari politik sebenarnya, masalah instabilitas politik itu. Ya. Pas perusahaan-perusahaan dari luar negeri investnya harusnya ke Indonesia, ke negara tetangga, harusnya Ya. buka pabrik di Indonesia, bukannya di Vietnam dan lain-lain. Berarti kan ini sebenarnya kalau solusi mutlak jangka panjang ya pemerintah harus bener-bener beberes sih gimana caranya mereka bisa pancing banyak banget investasi. Soalnya kalau dari lingkaran ekonominya, kalau menurut aku harus diberesin tuh di bagian sektor bisnis sama investasinya dulu. Tapi apakah Anda menyarankan agar generasi muda ini menekuni dunia digital? Karena itu sepertinya salah satu yang paling tren sekarang ini untuk mencari nafkah. Ya, itu Hansaplastnya kalau menurut saya sih. Cuma solusi sementara lah. Oke. Soalnya kan kalau dilihat sektor informal atau freelancer gitu, Ya. mereka tuh nggak membangun pekerjaan yang compounding. Ya. Analoginya habis gig, lepas. Habis gig, lepas. Jadi kayak 10 tahun kemudian asetnya tuh aset pekerjaannya tuh nggak compounding gitu. Kalau sedangkan sektor formal kan ada jenjang karirnya, skillnya naik dan lain-lain. Kalau dilihat dari seluruh masyarakat Indonesia, saya rasa itu nggak solusi yang mutlak gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini nggak ada kerjaan gitu, Ya. coba deh belajar YouTube atau Google Ya. gimana cara grafik desain, video Benar. editor, carinya tuh dari luar negeri bukan dari Indonesia. Benar. Itu bisa jadi solusi jangka pendek, tapi solusi jangka panjangnya ya pemerintah harus bisa memancing investasi untuk membuka lapangan pekerjaan yang Jadi padat menurut karya. Anda ini salahnya siapa? Generasi muda yang malas, yang kurang skillnya atau pemerintah? Opini aku pribadi salah pemerintah. Hah? Dari zaman prematur di industrialization, Ya. di mana harusnya negara-negara maju tuh ada kontribusi manufakturnya tuh gede. Karena itu cara paling gampang untuk menyerap warga-warga yang low skill. Ya. Pelan-pelan naik level dan lain-lain, tapi tiba-tiba ke-skip sekarang kita semua di sektor jasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.